Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Nah, semoga para viewers selalu sehat ya, selalu sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. Dan bagi yang belum berjodoh, segera berjodoh. Dan yang sedang jomblo, mudah-mudahan segera berakhir masa jomblonya. Amin. Oke, viewers, kembali lagi dengan saya, the most handsome man in the earth. Ya, nggak itu bercanda. Nah, kembali dengan saya di sini, saya akan memaparkan, kenapa ya muncul beginian sih? Bentar ya. Ya, ini muncul nih, baterainya kenapa yang muncul? Harusnya kan nggak, sip. Oke, kita akan membahas tentang perlawanan, sorry. Tentang ini ya, strategi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan hingga abad ke-20. Ke-20? Ada yang berdasar nggak? Kenapa 20? Nah, karena ini kan mematahkan mengenai teori Indonesia dijajah Belanda selama 3,5 abad. Mengapa? Nanti kita lihat sendiri perkembangannya seperti apa. Namun yang jelas, para viewers yang saya cintai, pada bab ini saya tidak menjelaskan terlalu panjang ya, karena yang saya tampilkan ini hanya ringkasan dari perlawanan-perlawanan yang terjadi di Nusantara. Jadi untuk lebih lengkapnya silahkan para viewers mencoba mencari referensi-referensi dari buku atau e-book ataupun melalui jurnal-jurnal di universitas dan sebagainya mengenai strategi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan hingga abad 20. Double X, bukan triple X ya. Oke, ini gambarnya bagus ya. Ya, mengenai situasi peperangan ini antara orang di Nusantara dengan orang kolonial, walaupun saya kurang tahu persis detailnya ya mengenai ini Belanda atau bukan, tapi ya ini adalah ilustrasinya. Sebutnya apa ya, monograf atau litografi ya, lupa, saya lupa. Ya udah, kita lanjut aja. Oke, jadi pembahasan kita adalah pertama perlawanan terhadap Portugis dan VOC, kemudian terhadap pemerintah kolonial Belanda. Kita mulai nanti di situ ada dari Aceh, Maluku, Mataram, Banten, Makassar, Riau, hingga perlawanan dari etnis Tionghoa atau orang-orang turunan Tionghoa. Kemudian perang Tondano, Patimura, Padri, Diponegoro, Puputan, Banjar, Aceh, dan Batak. Jadi hampir semua wilayah di kepulauan. Nah, kita mulai perlawanan Aceh. Latar belakangnya adalah kedudukan Portugis di Malaka yang begitu berkembang setelah mereka mengalahkan Kesultanan Malaka mengganggu perkembangan kerajaan Aceh. Strateginya antara lain dengan melengkapi kapal dagang dengan senjata atau meriam, karena meriam itu adalah salah satu senjata paling sophisticated, paling canggih pada masanya, dan tentunya dianggap sebagai lambang dari kekuatan suatu negara atau kerajaan ketika itu. Juga disertai dengan prajurit-prajurit yang terlatih. Oke, makanya tak heran mengapa dalam peperangan seorang prajurit itu harus terlatih, karena dia harus siap menghadapi segala apa ya, segala tantangan dan juga pertempuran yang mungkin akan membahayakan nyawa mereka sendiri. Gitu. Kemudian mendatangkan bantuan persenjataan pasukan dan ahli perang dari Turki. Nah, untuk ahli perang ini maksudnya adalah sebagai penasihat militer, advisor. Walaupun Turki juga mengirimkan beberapa pasukan atau tentara bayaran ke Aceh sebagai upaya untuk mendukung. Jadi maksudnya kenapa Pak kok bisa minta bantuan ke Aceh? Karena ketika itu kan Turki adalah salah satu kerajaan Islam atau kekhalifahan Islam yang sangat kuat pada eranya, dan Aceh sebenarnya sudah meminta dukungan untuk menjadi salah satu menjadi di bawah apa namanya, Aceh ini menjadi salah satu apa ya, bagian dari kekhalifahan Turki. Cuman Turki agak menolak, mungkin agak menolak. Mohon maaf kalau saya salah ya. Silahkan tambah di kolom komentar, isi kolom komentarnya. Eh, karena dianggap rasanya jaraknya terlalu jauh, seperti itu. Oke. Nah, oh ya, bagi yang belum nonton
video saya sebelumnya, nanti akan saya tampilkan linknya di atas ya. Nah, kemudian melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain, seperti di Demak, di Jawa, dan Kalikut di India. Itu. Kenapa? Ya, kalau tidak ada kerjasama, kita susah untuk menghadapi serbuan dari wilayah lain. Makanya kita butuh namanya sekutu. Nah, Aceh beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Tapi kenapa Pak kok Portugis diserang? Karena ketika itu kan misi mereka jelas, 3G, nggak pakai P ya. Itu jadul banget itu, 3 3GP ya kan. Kesel kan saya. 3G, God, Glory, Gospel. Emas, kekuasaan, dan agama. Jadi ketika Portugis melakukan ekspansi, mereka juga membawa misi untuk menyebarkan agama. Jadi mereka ketika berkuasa di suatu wilayah atau berdagang di suatu wilayah, mereka punya misi untuk menyebarkan agama dan terkadang itu membuat penguasa-penguasa lokal tidak suka. Dan itu berpengaruh loh, jangan salah. Terhadap apa? Mengapa Jepang melakukan politik isolasi atau menutup diri? Karena itu tadi, karena Portugis. Namun tidak banyak yang tahu. Hanya Belanda lah yang bisa mendaratkan kapalnya di pelabuhan di Jepang, lebih tepatnya dekat Nagasaki. Kenapa? Karena Belanda ketika itu maunya dagang doang, nggak mau nyampurin urusan iman atau agama. Itu garis besar ya. Mau lebih detailnya, coba para viewers cari artikel mengenai Pulau Belanda di Jepang. Kalau nggak salah itu deh, kata kuncinya. Oke. Nah, lanjut. 1629, Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Serangan ini membuat Portugis kewalahan dan mengerahkan semua kekuatannya untuk mengusir kekuatan dari kerajaan Aceh. Namun sayangnya Aceh belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Ini adalah satu bentuk perlawanannya. Oke. Namun perlu diketahui pula, kalau kita bicara Sultan Iskandar Muda, ini sekedar tambahan ya. Dari beberapa penjelajah-penjelajah Eropa yang pernah masuk ke Aceh atau ke Kutaraja, mereka banyak melihat orang-orang cacat. Biasanya dong ngomong cacatnya. Ya, orang-orang cacat. Karena ada yang tangannya buntung, jarinya buntung, kakinya buntung, dan apalah segalanya. Karena penerapan hukum di Aceh itu sangat kuat dan nggak hanya ketat doang, tapi tidak hanya ketat tapi juga kuat, dan juga sistem pemerintahannya efisien. Makanya kan walaupun bisa dikatakan seorang raja itu termasyur, tapi terkadang seorang raja bisa dikatakan kejam juga. Itu. Tapi dilihat dari sudut apa dulu? Apakah demi efisiensi atau keefektifan dari pemerintahan? Ya, itu bisa saja. Maka tapilah hukuman di Aceh itu banyak dari potong-potong-potong sampai yang cukup mengerikan adalah diinjek gajah sampai mati. Injek gajah sampai mati. Itu kan seperti itu gambarannya. Oke, itu Aceh. Maluku. Nah, masih soal Portugis juga. Nah, Portugis di sini faktor penyebabnya monopoli perdagangan yang dilakukan dan Portugis mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Ternate karena kan tadi konsep 3G itu mengenai kekuasaan, glory kan. Jadi mereka kesana nggak hanya dagang tapi berusaha untuk menancapkan pengaruh mereka ke penguasa-penguasa lokal. Mungkin dengan cara apa? Dengan ya imbalan seperti emas, logam dan lain sebagainya gitu kan. Atau membuat perjanjian yang lebih menguntungkan Portugisnya atau kedua belah pihak. Nah, untuk mengatasi perlawanan, Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun, Gubernur Portugis Maluku, Lopes de Mesquita mengajukan damai, tetapi ya inilah itikat jeleknya itu kan. Jadi ketika berunding, Sultan Hairun akhirnya dibunuh dan menyulut kemarahan dari masyarakat di sana sehingga bersatu melawan Portugis. Itu. Nah ini contoh gambar contoh gambar diorama ya atau ilustrasi kecil mengenai pembunuhan Sultan Hairun di Benteng Castella. Akhir perlawanan, ketika Sultan Babula, sang putra dari seorang sultan ini, menunjukkan perlawanan, Benteng Sao Paulo dikepung selama
kurang lebih 5 tahun, dan akhirnya Portugis berhasil angkat kaki dari Ternate. Itu dikepung. Kenapa dikepung? Ya taktiknya simpel, adalah untuk mempersulit kehidupan orang-orang yang hidup di dalam benteng. Jadi strategi ini bukanlah strategi yang baru. Cina pun, atau bukan Cina, sorry, bangsa Mongol pun juga menggunakan hal yang sama ketika mereka menghadapi kekaisaran Cina. Saya lupa dinasti apa sebelum Mongol, di mana Genghis Khan itu sadar dia nggak mungkin menyerang tembok kota secara frontal, pasti kalah. Jadi solusinya adalah kita buat mereka kelaparan. Nah, itu yang terjadi. Yang terjadi di Cina ketika itu, pada invasi Mongol ya. Lanjut. Nah, VOC, tadi Portugis, ini sekarang VOC. Sama, faktor penyebabnya adalah monopoli. Monopoli, kenapa sih orang-orang Eropa ini selalu ingin monopoli? Karena mereka tidak memiliki sumber daya yang banyak atau sumber pendapatan yang melimpah. Jadi mereka berupaya untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan ongkos produksi seminimal mungkin. Seperti itu praktik monopolinya. Jadi agar harga komoditas itu mahal di Eropa, makanya karena mereka tahu itu mahal, maka VOC dan Portugis melakukan monopoli. Kemudian sama campur tangan. Kenapa campur tangan? Karena orang Eropa atau Belanda atau VOC ketika itu, VOC ini perusahaan dagang ya, mengetahui kalau mereka bisa mendukung salah satu anak sultan untuk berkuasa, ya tentunya tidak ada bantuan yang gratis. Paling tidak harus ada ucapan terima kasih. Ya, ucapan terima kasihnya apa? Ya, entah itu kontrak-kontrak kerja ataupun kontrak perdagangan dan lain sebagainya. Seperti itu. Makanya kalau kita lihat fenomena sekarang di mana ganti penguasa, ganti kebijakan dan sebagainya, ataupun ada yang merasa apa ya diuntungkan tuh ketika dan diuntungkan ketika penguasa berganti baru, itu sesungguhnya adalah hal yang wajar ketika mereka apa ya merasa punya kontribusi terhadap orang yang mereka usung. Seperti itu. Lanjut. Oke, ini ada timelinenya sedikit secara singkat ya. 1635-46 VOC menghadapi serangan dari masyarakat Hitu. Kemudian 1650 di bawah Said melakukan perlawanan lagi. Kemudian Sultan Nuku memimpin perlawanan Tidore dan mendapatkan dukungan masyarakat secara utuh dan berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore. Namun mengapa Maluku ini menjadi sasaran paling utama? Karena sumber rempah-rempah terbaik ada di sana. Entah itu cengkeh, kayu putih dan sebagainya, itu adalah rempah yang bisa dijadikan minyak-minyak esensial. Jadi kayak parfum, salah satunya kan hasil ekstraksi dari tanaman-tanaman yang direbus lama untuk menghasilkan, kemudian disuling, kemudian menghasilkan minyak esensial atau minyak dari tumbuhan. Ya, contoh kayak minyak kayu putih lah. Minyak kayu putih kan juga berasal dari sana. Oke. Selanjutnya, Mataram. Oke, kita masuk kepada Mataram Islam. Ini panjang sebenarnya kita bahas kalau bahas Mataram ya kerajaan ini. Namun saya hanya memberikan gambaran singkatnya saja mengenai Mataram. Karena kalau saya ngejelasin ini panjang, nanti kalian pada mungkin ada yang tidur, ada yang bosan. Tapi yang jelas bisa berjam-jam kita membahas Mataram ini. Oke, lanjut. Latar belakang ya. Karena adanya VOC di Batavia sehingga mengganggu perekonomian Mataram dan monopoli lagi. Kata monopoli lagi muncul. Nah, 1628 serangan Mataram ke VOC itu dipimpin oleh Temenggung Bahurekso sebagai panglima perang dan berhasil mendarat di Marunda, wilayah Marunda atau Cilincing sekarang dengan membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Nah, strategi ini sempat menyebabkan pasukan VOC kekurangan air dan air tersebut terjangkit wabah penyakit. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan sains ya. Sedikit. Saya mengkaitkannya dengan sedikit sains. Masyarakat
pada era tersebut rata-rata masih buang air tuh di sungai. Di sungai, aliran sungai. Maka terbelah kenapa sungai itu harus dijaga kebersihannya, karena kalaupun lagi musim hujan, orang boker di sungai itu nggak masalah, tokainya hanyut, ya kan? Iya hanyut. Mungkin di antara viewers ada yang punya pengalaman berenang di apa mandi di sungai kemudian ada pisang lewat gitu kan, saat mana gitu kan. Nah itu nggak masalah kalau dia musim hujan karena dia mengalir. Gitu. Tapi akan bermasalah ketika alirannya lama-lama pelan alias menjelang kering. Dampaknya apa? Ya namanya kotoran manusia ya ketika plup gitu kan, ketika plup gitu kan, nanti akan menimbulkan bau dan kotorannya tidak mengalir dan menimbulkan banyaknya penyakit yang berasal dari lalat. Gitu. Makanya kenapa teorinya, kenapa kadang-kadang kucing ya, itu kalau boker pasti nyari tanah atau pasir yang garuk-garuk kemudian ditimbun. Supaya apa? Ya supaya kotorannya tidak menghasilkan lalat itu. Maksudnya lalat tidak memancing lalat untuk berkerumun di sana. Karena pastinya akan menimbulkan penyakit. Walaupun terkadang koceng-koceng itu nakal dan barbar ya. Wes berak nggak ditutup. Beda kasusnya dengan koceng yang ada di tempat rumah orang tua saya. Ada pasir, dia kubur sendiri. Ya tapi tetap aja bau sih emang. Itu gambaran aja, sepintas ya. Oke, aduh, maaf deh, agak sedikit menggigil karena posisinya di bawah AC. Oke viewers, kita lanjut lagi. Sorry saya naikin ke atas. Serangan Mataram ini sayangnya gagal. Karena apa? Pasukan Mataram kelelahan dan kalah persenjataan. Tidak hanya kalah persenjataan, tapi strategi yang digunakan juga kurang tepat. Dan ketika itu Mataram hanya menyerang Batavia dari daratan, tidak melalui laut. Kalau secara taktis, sesungguhnya lebih menguntungkan lagi ketika Batavia itu juga diserang melalui laut, melalui dua arah. Sehingga posisi dari benteng-benteng itu menjadi terjepit. Nah, itu yang terjadi. Maka tak pelak, ada beberapa peninggalan-peninggalan dari Mataram ini yang bisa kita temukan istilah-istilahnya, seperti Warung Buncit. Warung Buncit itu menurut sejarah yang saya telusurin adalah sebuah tempat yang paling ujung di mana itu adalah pos yang mungkin didirikan oleh orang-orang Mataram ketika ingin mencegah logistik dari daerah Priangan atau daerah pedalaman di selatan kayak Depok dan sebagainya untuk masuk ke Benteng Batavia. Seperti itu. Nah, 1629 lanjutannya Sultan Agung menyusun strategi dengan belajar dari kekalahan pertama dan melakukan serangan yang kedua. Mereka berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan masuk Batavia, tapi kapal Ferdinand VOC berhasil membakar lumbung makanan Mataram yang berada di Cirebon dan Tegal. Nah, ini salah satu taktik yang tidak dipandang oleh mungkin Sultan Agung atau para perwiranya, para pejabatnya, di mana dia hanya menyerang melalui darat, tidak melalui laut. Sehingga ketika kapal-kapal VOC itu menyerang, memang kapal VOC lebih canggih daripada kapal-kapal milik Mataram. Tapi sayangnya logistik mereka akhirnya terganggu dengan serangan VOC melalui laut tersebut. Maka tak pelak, ketika VOC sedang terkepung, mereka juga hampir kehabisan senjata. Makanya dulu Batavia bagi orang Mataram disebut kota tinja. Kenapa kota tinja atau tokai? Karena orang-orang VOC ketika itu yang bertahan nggak punya pilihan lain selain melemparkan tong-tong atau drum yang berisi kotoran manusia ke arah pasukan Mataram. Karena saking kehabisannya amunisi, saking berkurangnya kekurangan amunisi ya, mesiu dan sebagainya. Sehingga dengan ketapel dia melemparkan itu tong-tong atau drum-drum kotoran manusia ke arah tentara Mataram dan tentara Mataram ya, kau usah dibayangin lah. Kalian bisa bayangkan sendiri bagaimana rasanya ketika dapat seperti itu. Itu. Oke. Serangan kedua gagal dan akhirnya kalah lah Mataram ini melawan VOC. Itu. Kemudian Banten. Oh ya, ini gambarnya bagus ya. Ini adalah gambar Masjid
Banten di kawasan Banten Lama. Saya juga pengen ke sana tapi belum sempat, kan, karena lagi COVID dan juga mau naik motor juga agak-agak malas juga sih karena udah ada nyonya gitu kan. Kecuali masih jomblo kan kita swing-swing aja. Oke, lanjut. Perlawanan Rakyat Banten itu dilihat dari latar belakangnya. Aduh, sorry, monopoli lagi ya. Kemudian jalannya perlawanan, Sultan Agung Tirtayasa melakukan pembangunan saluran irigasi dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. Dalam perkembangannya, Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Belanda hingga tembok kota Batavia. Namun, sayangnya VOC punya taktik yang cukup licik dan menarik gitu kan. Di mana VOC menghasut Sultan Haji yang merupakan anak dari Sultan Agung Tirtayasa mengatakan bahwa Pangeran Arya Purbaya yang akan naik tahta menjadi sultan menggantikan sang ayah, sehingga terdapat kesepakatan-kesepakatan di mana Pangeran atau Sultan Haji ini deal-dealan dengan VOC untuk melancarkan niatnya menjadi penguasa. Dan kembali lagi, tidak ada yang gratis, ya kan? Namanya bantuan tidak ada yang gratis, itu. Makanya Sultan Haji pun ketika berkuasa ke depannya, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia melihat sesuatu yang salah di dalam kerajaannya. Akhir perlawanannya itu tadi, Sultan Haji berhasil mendapat kekuasaan atas bantuan VOC, dan Sultan Agung Tirtayasa ditangkap dan ditawan di Batavia hingga wafat tahun 1692. Dalam perkembangannya, Banten hanya menjadi bayang-bayang VOC sampai akhirnya kerajaan atau Kesultanan Banten ini akhirnya bubar ya, bubar atau bukan menghilang tapi nggak ada lagi kelanjutannya sampai muncul namanya istilah jawara-jawara. Dan jangan salah, di Banten inilah kalau viewers udah ada yang nonton video saya sebelumnya mengenai politik etis, disinilah nanti kita bisa menemukan tokoh bernama Multatuli. Nah, tokoh Multatuli yang ketika itu menjabat sebagai asisten residen di Lebak, Banten, yang membuat sebuah karya sastra tentang Aku Menderita. Max Havelaar. Max Havelaar. Jadi melihat ketidakberesan sistem pengolahan pemerintahan di sana, walaupun sesungguhnya Dousteger, nama aslinya, itu merasa mungkin kasihan atau prihatin ya, di mana bangsa Indonesia itu sesungguhnya dijajah bukan hanya sama orang kulit putih, tapi oleh bangsanya sendiri, yaitu penguasa-penguasa lokal ketika itu. Oke, baiklah. Mungkin sampai sini aja dulu ya, viewers, penjelasan singkat saya mengenai perlawanan terhadap masa-masa kolonial. Sampai di sini di perlawanan rakyat Banten. Nanti di video selanjutnya saya akan melanjutkan perlawanan-perlawanan berikutnya. Ini masih panjang ya, jadi saya akan membagi video ini dalam beberapa bagian. Oke, jangan lupa ya viewers untuk klik like, komen, subscribe, serta klik lonceng belnya untuk mendapatkan update terbaru dari saya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap positif, dan juga jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.